Berapa banyak orang yang bisa tidur di atas becaknya? Kita tentunya sebagai manusia mendambakan kesuksesan, ya, baik di dunia dan di akhirat. Tapi perlu kita ketahui bagaimana mengetahui bahwa kesuksesan itu kalau kita sebagai umat Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah, jangan hanya mengambil kata-kata sukses itu kita melihat dari hal duniawinya saja, tapi perlu dimasukkan ke dalam pikiran kita, perlu dimasukkan ke dalam hati kita bahwa kesuksesan ini bukan hanya kesuksesan harta, bukan hanya kesuksesan material, bukan hanya kesuksesan mendapatkan yang kita inginkan dalam hal-hal yang cita-cita duniawi saja, tapi tumbuhkan di hati kita ini bahwa kesuksesan ini adalah yang akan membawa kesuksesan ini di dunia dan di akhirat. Ya. Mungkin kita kalau ngomong sukses, kita ketika melihat orang nih, bisnisnya ya jalan, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, kita katakan teman itu wah sekarang sudah sukses begitu. Mungkin dia sukses dalam hal dunia, ya, dan itu sah-sah saja. Setiap manusia mendambakan begitu, sah-sah saja, boleh. Iya, kita mau apa? Mau bercita-cita setinggi apapun boleh, mau sekaya apapun boleh, malah dianjurkan. Apalagi di akhir zaman ini, kita menjadi orang Islam ya berlomba menjadi orang yang sukses dalam hal dunianya juga. Iya, karena sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh. Orang soleh ini kalau punya harta, pikirannya akan maju untuk agamanya. Itu sudah pasti. Contoh nih, ada ustadz atau ada kiai kaya, yang dipikirkan oleh ustadz atau kiai ini apa coba? Ingin supaya majelis taklimnya tambah besar, iya kan? Yes, mau membangun madrasah diniyah, membangun pondok pesantren, membuat event-event besar dalam syiar agama, tentunya begitu kan? Itu kalau yang memiliki harta ini orang-orang soleh. Tapi coba bayangkan yang memiliki harta orang yang misalnya, maaf, kalau kita katakan preman. Begitu preman ini kaya, apa yang dipikirkan? Untuk kesenangan malamnya, untuk kesenangan hal-hal memenuhi hawa nafsunya, itu sudah pasti. Maka saya katakan bahwa sebaik-baiknya harta itu yang dimiliki oleh orang soleh. Makanya kita sebagai orang Islam silahkan menjadi orang kaya, tidak dilarang. Kita sebagai orang Islam cita-citanya sukses, tidak ada salahnya untuk menggapai cita-cita itu. Tapi perlu diketahui juga bahwa kesuksesan ini jangan semata-mata hanya hal dunia saja, tapi kesuksesan ini dipandang dari sudut yang lain. Iya, karena kesuksesan dunia itu tidak akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat saja. Iya, mungkin ya, orang yang punya harta banyak bisa bahagia. Tapi berapa banyak juga kita lihat orang yang punya harta banyak tidak bahagia banyak. Betul dah? Iya. Jadi kebahagiaan itu bisa dibeli dengan harta sebagian, tapi sebagian juga dibeli bukan hanya dengan harta. Iya. Kalau ada orang sederhana atau orang biasa atau orang kekurangan sudah bisa bahagia. Kalau dia kaya, dia akan menjadi orang yang lebih bahagia. Itu udah pasti. Iya. Karena dia bisa mengatur pola pikirnya untuk menjadi bahagia. Tapi orang ya dalam masih kekurangan saja kurang bahagia, ya, dia hatta menjadi orang kaya, dia tidak akan pernah bahagia. Ya, karena kebahagiaan ini memang bisa dibeli dengan harta, juga
Tidak semuanya kebahagiaan dibeli dengan harta. Dan Allah menaruh kebahagiaan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Dan semua orang berhak mendapat kebahagiaan. Kalau Allah hanya menaruh kebahagiaan kepada orang yang punya harta saja, niscaya, maaf, orang yang di pinggir jalan, maaf, orang yang usahanya mungkin pemulung, mungkin tukang becak, mungkin warung yang hanya penghasilannya dimakan sehari, besok harus cari lagi, mereka tidak akan pernah tertawa, mereka tidak akan pernah tersenyum. Tapi Allah menaruh kebahagiaan di setiap orang yang mau bahagia. Berapa banyak orang yang bisa tidur di atas becaknya? Berapa banyak orang yang bisa tidur di sawahnya? Berapa banyak orang yang bisa tidur di tempat kendaraannya yang kurang layak menurut sebagian orang? Tapi nyatanya mereka bisa tidur pulas. Ya kan? Ya. Dan berapa banyak kita lihat orang yang dalam hal dunianya sukses, ya kan? Mungkin rumahnya bagus, kendaraannya bagus, tapi tidurnya nggak bisa nyenyak. Makanya jenengan kalau jadi orang kaya yang bahagia. Iya. Nikmati dunia Anda, nikmati harta Anda. Jangan sampai Anda diperdaya oleh dunia, jangan Anda diperdaya oleh cita-cita yang sebenarnya untuk sukses. Orang ini mendambakan kesuksesan supaya apa? Supaya bahagia. Ketika udah sukses, kenapa nggak bahagia? Betul deh. Orang mendambakan menjadi orang kaya supaya apa? Supaya bahagia. Tapi berapa banyak orang yang ketika sudah kaya nggak bahagia? Jadi jangan. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan saya doakan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses cita-citanya. Tapi ingat, tumbuhkan di hati Anda juga supaya bahagia.